Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Harapan Pak Guru, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran di sekolah. Amin. Anak-anak, kembali lagi kita belajar matematika bersama Pak Abu. Materi pembelajaran pada kesempatan ini adalah ciri-ciri bangun ruang dengan kompetensi dasar membandingkan prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan dan membandingkan prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola berdasarkan ciri-cirinya. Bangun ruang atau bangun tiga dimensi adalah bangun yang memiliki ruang dan volume yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Macam-macam bangun ruang: kubus, balok atau prisma segi empat, prisma tegak segitiga, ketiga bangun ruang ini adalah kelompok bangun prisma. Masih ada prisma-prisma lainnya yang tergantung pada alasnya. Bila alasnya berbentuk segi 6, maka disebut prisma tegak segi 6. Bila alasnya berbentuk segi 5, maka disebut prisma tegak segi 5. Dan lain-lain. Yang berikut, limas segitiga. Limas segi 4, kerucut, tabung, dan bola. Ciri-ciri bangun ruang dapat ditentukan berdasarkan 3 unsur pada bangun ruang, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah bidang datar atau bidang lengkung yang menjadi pembatas pada bangun ruang. Perhatikan bangun ruang di sebelah ini, namanya prisma tegak segi 5. Contoh sisinya: sisi alas, sisi atas atau tutup, sisi depan. Rusuk adalah garis pertemuan dua sisi pada bangun ruang. Perhatikan lagi. Sisi depan dan sisi atas atau tutup. Nah, pertemuan di antara kedua sisi ini yang disebut dengan nama rusuk. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada bangun ruang. Contoh, perhatikan lagi bangun ruang. Rusuk 1, rusuk kedua,
dan rusuk ketiga. Ya, titik pertemuan ketiga rusuk ini disebut titik sudut. Nah, anak-anak, mari kita menentukan ciri dari masing-masing bangun ruang. Bangun ruang yang pertama, kubus. Ciri-ciri kubus antara lain. Yang pertama, kubus mempunyai 6 sisi. Semua sisi kubus berbentuk persegi yang sama luas. Perhatikan kubus. Sisi yang pertama pada alas kubus. Ya, nama setiap sisi biasanya berdasarkan nama huruf-huruf yang ada pada titik sudutnya. Jadi sisi alas pada kubus ini diberi nama sisi ABCD. Yang kedua, sisi atas atau tutup. Sisi EFGH. Yang ketiga, sisi depan. Sisi ABEF. Yang keempat, sisi belakang. Sisi CDGH. Yang kelima, sisi samping kanan. Sisi BCFG. Dan yang keenam, sisi samping kiri, sisi ADEH. Ciri yang kedua, kubus mempunyai 12 rusuk. Semua rusuk kubus sama panjang. Rusuk pada kubus ini ada rusuk datar dan ada juga rusuk tegak. Rusuk datar terdapat pada alas dan atas, sedangkan rusuk yang berdiri adalah rusuk tegaknya. Ya, lihat rusuk yang pertama, rusuk AB. Yang kedua, rusuk BC. Yang ketiga, rusuk CD. Yang keempat, rusuk AD. Yang kelima, rusuk EF. 6, rusuk FG. 7, rusuk GH. 8, rusuk EH. Nah, 4 rusuk tegak. Yang ke-9, rusuk AE. 10, rusuk BF. 11, rusuk CG. Dan 12, rusuk DH. Ciri kubus yang berikut, kubus mempunyai 8 titik sudut. Ya, titik sudut yang pertama diberi nama titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Karena kubus mempunyai 6 sisi yang sama luas dan 12 rusuk yang sama panjang, maka kubus disebut juga prisma segi 4 beraturan. Ciri kubus lainnya, kubus mempunyai 12 diagonal sisi. Yang dimaksud dengan diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada sisi bangun ruang. Nah, pada kubus ini, setiap sisi terdapat 2 diagonal sisi. Diagonal yang pertama dari titik sudut A ke titik sudut C, dari titik sudut B ke titik sudut D, dari titik sudut E ke titik sudut G,
Dari titik sudut F ke titik sudut H. Dari titik sudut A ke titik sudut F. Dari titik sudut B ke titik sudut E. Dari titik sudut C ke titik sudut H. Dari titik sudut D ke titik sudut G. Dari titik sudut A ke titik sudut H. Dari titik sudut D ke titik sudut E. Dari titik sudut B ke titik sudut G. Dan dari titik sudut C ke titik sudut F. Selain itu, kubus juga mempunyai 4 diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada dalam bangun ruang. Ya, di sini yang saling berhadapan adalah titik sudut A ke titik sudut G. Kemudian titik sudut B ke titik sudut H. Kemudian titik sudut C ke titik sudut E. Dan titik sudut D ke titik sudut F. Bangun ruang yang kedua adalah balok atau prisma segi 4. Ciri-ciri balok atau prisma segi 4 antara lain: balok mempunyai 6 sisi. Ya, berbeda dengan kubus yang sisinya semua sama luas, sisi balok yang berhadapan saja sama luas. Ya, kita lihat sisi alas, sisi IJKL berhadapan sama luas dengan sisi atas atau tutup MNOP. Sisi depan IJMN berhadapan dan sama luas dengan sisi belakang KLOP. Kemudian sisi sebelah kanan JKNO berhadapan dan sama luas dengan sisi sebelah kiri ILMP. Ciri berikut: balok mempunyai 12 rusuk. Namun rusuk yang berhadapan saja yang sama panjang. 12 balok ini terdiri atas 4 rusuk panjang yang sama panjang, yaitu rusuk IJ, KL, MN, dan OP.
4 rusuk lebar sama panjang, yaitu rusuk IL, JK, NO, dan MP. Dan 4 rusuk tinggi sama panjang, yaitu rusuk IM, JN, KO, dan LP. Ciri balok yang berikut, balok mempunyai 8 titik sudut, sama juga dengan kubus, yaitu titik sudut I, titik sudut J, titik sudut K, titik sudut L, titik sudut M, titik sudut N, titik sudut O, dan titik sudut P. Ya, selain itu, balok juga mempunyai 12 diagonal sisi dan 4 diagonal ruang, sama juga dengan kubus. Persamaan dan perbedaan antara kubus dengan balok. Pertama, persamaan. Salah satu persamaan antara kubus dan balok adalah semua sisi kubus dan balok merupakan bangun segi 4. Yang kedua, perbedaan. Yang membedakan antara kubus dengan balok adalah semua sisi kubus berbentuk persegi yang sama luas, sedangkan sisi balok umumnya berbentuk persegi panjang dan yang saling berhadapan saja yang sama luas. Pada sisi balok, bisa semua sisi berbentuk persegi panjang, atau bisa 4 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi yang saling berhadapan berbentuk persegi. Nah, ada persamaan dan perbedaan lainnya yang nanti kamu jawab dalam tugas pertama yang akan dikerjakan nanti. Bangun ruang yang ketiga adalah prisma tegak segitiga. Dikatakan prisma tegak segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Ciri-ciri prisma tegak segitiga antara lain: prisma tegak segitiga mempunyai 5 sisi. Sisi alas dan sisi atas atau tutup berbentuk segitiga yang sama luas. Perhatikan ke bangun prisma, sisi alas, sisi ABC,
sama luas dengan sisi atas, sisi DEF. Kemudian 3 sisi lainnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Ya, sisi yang ketiga, sisi depan, sisi ABDE. Yang keempat, sisi sebelah kanan, sisi BCEF. Dan yang kelima, sisi sebelah kiri, sisi ACDF. Prisma tegak segitiga juga mempunyai 9 rusuk. 6 rusuk merupakan rusuk datar yang terdapat pada sisi alas dan sisi atas, dan 3 sisi tegak. Rusuk yang pertama, rusuk AB, rusuk BC, rusuk AC, rusuk DE, rusuk EF, rusuk DF, rusuk AD, rusuk BE, dan rusuk CF. Ciri lainnya, prisma tegak segitiga mempunyai 6 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, dan titik sudut F. Bangun ruang yang keempat adalah 5 segitiga. Ciri-ciri 5 segitiga antara lain, 5 segitiga mempunyai 4 sisi. Semua sisi berbentuk segitiga. Ya, perhatikan pada gambar 5 segitiga. Sisi alas, sisi RST, sisi depan, sisi RSU, sisi sebelah kiri, sisi STU, dan sisi sebelah kanan, sisi RTU. Lima segitiga mempunyai 6 rusuk. Pertama, rusuk RS, berikut rusuk ST, rusuk RT, rusuk RU, rusuk SU, dan rusuk TU. 5 segitiga mempunyai 4 titik sudut, yaitu titik sudut R, titik sudut S, titik sudut T, dan titik sudut U.
Ya, titik sudut U berfungsi juga sebagai titik puncak. Jadi 5 segitiga mempunyai satu titik puncak. Bangun ruang yang kelima adalah 5 segi 4. Ciri-ciri 5 segi 4 antara lain: 5 segi 4 mempunyai 5 sisi. Sisi alas berbentuk persegi atau persegi panjang, dan 4 sisi yang miring berbentuk segitiga. Sisi alas RSTU. Sisi depan RSV. Sisi belakang UTV. Sisi sebelah kanan STV. Dan sisi sebelah kiri RUV. Lima segi 4 mempunyai 8 rusuk yang terdiri atas 4 rusuk datar, yaitu rusuk RS, rusuk ST, TU, dan RU, serta 4 rusuk miring, yaitu rusuk RV, rusuk SV, rusuk TV, dan rusuk UV. Lima segi 4 mempunyai 5 titik sudut, yaitu titik sudut R, titik sudut S, titik sudut T, titik sudut U, dan titik sudut V. Pada titik sudut V juga berfungsi sebagai titik puncak.
Bangun ruang yang keenam adalah kerucut. Ciri-ciri kerucut antara lain: kerucut mempunyai dua sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang disebut selimut. Kerucut mempunyai satu rusuk yang lengkung yang terdapat pada alasnya. Kerucut tidak mempunyai titik sudut, karena titik sudut merupakan pertemuan dari ujung tiga rusuk atau lebih. Jadi yang berada di bagian atas kerucut bukan titik sudut tetapi titik puncak. Bangun ruang yang ketujuh adalah tabung. Ciri-ciri tabung antara lain: tabung mempunyai tiga sisi. Sisi alas dan sisi atas atau tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Dan sisi lengkung yang disebut sisi selimut. Tabung mempunyai dua rusuk lengkung yang terdapat pada sisi alas dan sisi atas atau sisi tutup. Tabung tidak mempunyai titik sudut. Bangun ruang yang kedelapan adalah bola. Ciri-ciri bola antara lain: bola hanya mempunyai satu sisi, yaitu sisi lengkung pada permukaannya. Bola tidak mempunyai rusuk dan juga tidak mempunyai titik sudut. Anak-anak, demikianlah pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.